Haleluya. Shalom saudara-saudara semua. Puji Tuhan bersama-sama dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah masuk dalam bulan yang tadi saya berdoa tapi saya silap, tapi saya Tuhan paham. Saya maksudkan bulan Julai kan, tapi saya ingat kadang-kadang kita berdoa ini kan mulai silap kan, tapi Tuhan tahu maksud kita kan. Oke, pada bulan Julai ini yaitu tema kita yang baru yaitu disembuhkan oleh kasih yang tanpa syarat. Oke. Tema kita ialah kasih Bapa yang menyembuhkan, itu tema kita. Tajuk hari ini adalah disembuhkan oleh kasih yang tanpa syarat. Jadi pada bulan bulan Julai ini kita akan belajar tentang kesembuhan. Boleh bersama dengan saya? Amin. Haleluya. Jadi bulan lepas kita cakap tentang kemenangan atas pencobaan dan kelemahan. Jadi pada bulan ini kita lihat kesembuhan. Amin. Jadi sepanjang bulan Julai ini kita akan lihat tema yaitu kasih Bapa yang menyembuhkan. Nah, firman Tuhan untuk hari ini yaitu kita disembuhkan oleh kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dengan kata lain, kita disembuhkan oleh kasih karunia. Amin. Kita disembuhkan bukan oleh hukum ataupun usaha kita. Arahan yang perlu kita patuhi supaya kita dapat. Dan kita disembuhkan oleh karena kasih yang tanpa syarat, yaitu kasih karunia. Dan jikalau kamu katakan Tuhan, tapi harus syarat saja yang penting, yaitu percaya. Mungkin saya boleh katakan iya, yaitu percaya. Amin. Tuhan mau memberikan kesembuhan kepada kita yang percaya. Dalam Roma 5 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ini adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang mendahului daripada kita punya kebaikan. Bersama dengan saya. Jadi kesembuhan sedemikian diberikan pada kita. Amin. Karena Yesus telah mati untuk kita. Masa kita masih berdosa. Seakan-akan firman Tuhan itu sesuai dengan tema kita yang katakan Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita ketika kita masih lagi dalam keadaan penuh dengan kelemahan ataupun penyakit. Nah, saya mau jemaat Tuhan paham, kesembuhan ini menyeluruh. Kita punya roh, kita sudah mengalami kesembuhan. Amin. Amin itu sudah disembuhkan, dipulihkan. Perkataan dalam lagu tadi dipulihkan, kan? Maksudnya kita mengalami perubahan yang ke arah yang lebih baik. Amin. Saya percaya Tuhan menjadikan kita bukan hanya lebih baik, tapi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Dari segi roh kita, dari segi hati kita, jiwa kita, dan juga kita punya tubuh. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang pertama, kasih Bapa mendatangi kita sebelum kita berubah. Sesuai dengan Roma 5 ayat 8 tadi, yang katakan kasih Tuhan tidak menunggu kita menjadi baik. Yesus mati ketika kita masih berdosa. Ini menunjukkan kasih Tuhan mendahului pertobatan. Saya perlu jelaskan ini karena kita harus paham bahwa kasih karunia bercakap tentang apa yang Tuhan lakukan terhadap kita, bukan apa yang kita buat terhadap Dia. Amin. Lebih tepat lagi apa yang Tuhan lebih dahulu lakukan untuk kita, yaitu kasih Tuhan mendahului pertobatan, kasih Tuhan mendahului perubahan, kasih Tuhan mendahului pelayanan. Ramai orang berkata, saya akan datang kepada Tuhan apabila saya sudah berubah. Tapi Injil berkata, datanglah kepada Tuhan supaya kasih-Nya yang mengubah kita. Jadi penyembuhan sejati berlaku apabila hati. Ini bersama dengan saya minggu ini kita lihat hati. Kita lihat apa yang kita percaya. Amin. Sebenarnya kalau dari segi perubatan pun hati ini macam sedikit psikologi dia punya fisiologi dia ini pun susah mau cakap lah, kan? Karena ada orang bilang sakit hati, sebenarnya bukan dia sakit hati, jantung dia bayang pas berdegup itu. Tapi sebenarnya hati itu lebih daripada setakat degupan jantung. Dia perasaan, emosi, apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, kan? Itu yang lebih luar biasa. Amin. Dalam biologi hati itu ialah salah satu organ dalam tubuh dan bukan pun jantung. Kalau dalam bahasa Melayu lah, itu hati itu penapis darah, pembersih darah, kan?
Dia penapis. Jadi kalau kita makan benda-benda yang terlalu banyak toksik itu akan ditapis oleh hati, dan hati yang selalunya akan mengalami penyakit, kan? Dia mengalami tekanan yang tidak punya beban untuk menapis itu, kan? Jadi sebabnya apa ada orang sakit kuning dan sebagainya. Jadi hati sini adalah lebih berbicara kepada jiwa kita. Beliau bersama dengan saya sebagai orang yang percaya. Penyembuhan sejati berlaku apabila hati mempercayai bahwa kasih Bapa tidak pernah berubah. Semakin seorang percaya bahwa dia dikasih tanpa syarat di dalam Kristus, semakin Roh Kudus memulihkan hati, mengusir ketakutan dan menghasilkan kehidupan yang baru. Pernyataannya sangat-sangat penting. Mendahului kesembuhan dalam hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya katakan tubuh maksudnya kesembuhan dari segi mungkin ialah penyakit-penyakit dalam badan, kan, itu harus didahului dengan kesembuhan di hati. Malah pakar perubatan berkajian bahwa justru karena hati tidak sehat, karena ada stres dan sebagainya, maka muncul penyakit-penyakit yang berikutnya. Tinggi darah, sakit jantung, gastrik, migrain dan sebagainya. Karena bermula dengan hati yang tidak tenang. Beliau bersama dengan saya. Jadi saya percaya Tuhan mau tackle bukan hanya di luaran kita, tapi dalam kita, akar kita, itu hati kita. Amin. Sekali lagi, penyembuhan sejati berlaku apabila hati mempercayai bahwa kasih Bapa tidak pernah berubah, yaitu mempercayai. Bila kita percaya, tidak ragu, tidak orang bilang tidak takut kepada janji Bapa, semakin orang percaya bahwa dia semakin yang dia dikasihi, amin, yang tanpa syarat tersebut di dalam Kristus, semakin Roh Kudus memulihkan hati. Maksudnya pekerjaan Roh Kudus itu bekerja dengan nyata dalam hati dan hidup kita, amin, yaitu memulihkan hati, mengusir ketakutan, dan menghasilkan kehidupan yang baru, amin. Nah, kita sama-sama lihat ini. Yang kedua, kasih sempurna menghilangkan ketakutan. Kasih yang sempurna. Kalau kita tahu bahwa Tuhan sayang betul dengan kita, Tuhan sayang dengan kita akan, perasaan takut itu, gentar itu akan diangkat daripada kita. Karena kita yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Amin. Dan Alkitab meyakinkan kita, amin, bahwa Tuhan sungguh-sungguh sayang dengan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4:18 firman Tuhan mengatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Dan kasih yang sempurna itu adalah Yesus. Saya selalu cakap ini. Kita tidak akan pernah paham dan tahu bahwa Tuhan sayang dengan kita. Tuhan sayang dengan kita dan mau selamatkan kita, mau pulihkan kita sebelum kita tahu bahwa Tuhan sangat sayang dengan Yesus. Karena walaupun saya katakan perkataan ini, walaupun Tuhan sayang dengan Yesus, dia sangat sayang dengan Yesus, anaknya yang tunggal, tapi dia berikan juga kepada dunia ini supaya siapa yang percaya itu, Anda dan saya, kita selamat. Amin. Kalau kita tahu Tuhan sangat sayang dengan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan sangat sayang dengan kita karena dia berikan Yesus untuk dapatkan Anda. Dia trade in Yesus supaya Anda boleh diselamatkan. Luka hati biasanya melahirkan takut ditolak, takut gagal, takut dihukum, takut tidak diterima. Ini selalu muncul dalam hati kita. Ini masalah dan isu dalam hati kita, amin. Tetapi apabila seorang benar-benar percaya bahwa dia dikasihi tanpa syarat, beliau bersama dengan saya. Bagaimana kasih yang tanpa syarat itu? Tuhan mati untuk Anda ketika kita masih berdosa. Kan? Kita boleh tambah ayat berikutnya. Jika Tuhan sayang dengan saya, masa saya masih berdosa, apalagi yang saya sudah diselamatkan ini. Saya sudah jadi orang benar. Sedangkan saya masih bukan orang benar, Tuhan masih sayang saya, tetap sayang dengan saya. Apalagi saya sebagai orang benar sekarang ini. Amin. Apabila kita benar-benar percaya bahwa kita dikasih tanpa syarat, ketakutan mula kehilangan kuasanya. Karena kasih menghasilkan rasa aman. Begini, saya beri satu ilustrasi. Jikalau Anda berada di tengah-tengah satu kumpulan yang Anda perlu untuk diterima dan menerima dan diterima dalam kumpulan tersebut, tapi Anda tidak menerima seperti apa yang sepatutnya.
Mungkin itu dalam institusi keluarga, itu mungkin institusi organisasi di mana Anda berada. Tapi yakin ini, kalau semua orang tolak kamu, tapi kalau Yesus, walaupun semua orang tolak kamu, tapi Yesus terima kamu, kamu masih istimewa. Dan keyakinan ini bahwa Anda dikasih walaupun sekeliling Anda tidak menerima Anda sepatutnya, saya katakan sepatutnya, seperti Anda pikirkan dan saya pikirkan, saya harapkan, kita harapkan. Tetapi Tuhan menerima Anda masih sangat istimewa. Dan keyakinan inilah yang menyebabkan Anda tidak terduga, seperti sama dengan saya, tidak akan terganggu, tidak akan bergeser, tidak akan emosi, walaupun sekeliling Anda tidak menyokong ataupun memberikan apa yang sepatutnya Anda terima. Karena Anda tahu bahwa Anda diterima oleh seseorang yang sangat istimewa, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Keyakinan ini yang akan kita boleh berdiri mana-mana dengan penuh keyakinan. Amin. Kalau saya mau ilustrasikan lagi dalam bentuk pernyataan, saya bisa katakan begini. Biarlah semua orang tolak saya, asal Tuhan terima saya. Amin. Luar biasa. Dan ini akan menyebabkan kuasa ataupun ketakutan itu kehilangan kuasanya. Karena kasih menghasilkan rasa aman atau damai. Mari kita lihat yang ketiga. Kasih Bapa memulihkan identiti kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 5 dan 6, Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Malah masalah terbesar manusia bukanlah tingkah laku. Masalah terbesar ialah identiti. Lebih bersama dengan saya. Kita punya identiti yang menyebabkan kita menjadi isu dalam kehidupan kita. Amen. Orang yang percaya dirinya tidak layak akan hidup seperti orang yang tidak layak. Jika dia salah identiti. Tetapi orang yang percaya dirinya anak, Bapa akan mulai hidup seperti anak. Penyembuhan bermula apabila identiti dipulihkan. Boleh bersama dengan saya. Dan saya mau jelaskan ini, saya selalu jelaskan juga ini, bahwa bila ada perkataan Anda dan saya diangkat menjadi anak, kita bukan anak angkat. Memang betul lah Tuhan ambil kita dari lumpur dunia, Dia ambil kita dan menjadikan kita anak, karena Tuhan Yesus telah membeli kita, menebus kita daripada tawanan. Dulu kita seorang hamba, sekarang kita menjadi anak. Jadi pernah hamba, sekarang anak. Jadi bila hamba jadi anak, kita diangkat menjadi anak. Tapi konsepnya bukan anak angkat. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali. Bahwa kita dilahirkan dalam keluarga Allah. Jadi kita sebenarnya adalah benar-benar anak. Amin. Dan menyadari identiti ini, amin, akan memulahkan satu kesembuhan dalam hidup kita. Bila kita tahu siapa kita, siapa saya di hadapan Tuhan. Amin. Nomor 4. Roh Kudus mencurahkan kasih itu dalam hati. Dalam Roma 5 ayat 5, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dia bilang, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kasih Tuhan bukan sekadar maklumat. Kasih itu dialami. Amin, kita beri rasa. Roh Kudus mengambil kasih Bapa lalu menyaksikannya di dalam hati. Disinilah penyembuhan berlaku. Bukan karena emosi, tapi karena Roh Kudus menyatakan kasih Bapa. Ini saya percaya dinyatakan dalam hati kita dengan mula kita percaya siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Pemulihan itu bermula di hati kita. Waktu saya mau sediakan nota khotbah ini, nota khotbah sepanjang bulan Juli ini tentang kesembuhan, saya punya fokus, punya pikiran selalu bilang kesembuhan kan, saya punya fokus ialah kesembuhan fisikal. Kita sembuh daripada gastrik, sembuh daripada tinggi darah, sembuh daripada sakit jantung, sembuh daripada penyakit kulit, macam-macam itu saya punya pikiran. Tapi saya bercakap dengan Tuhan, saya bilang bukan itu yang paling utama. Tuhan bilang mulakan dengan hati. Jadi zaman Tuhan, BOB, Tuhan mau pulihkan hati kita. Karena bila hati kita sembuh, sebenarnya yang lain itu tiada isu sudah. Karena hati, firman Tuhan mengatakan, disitulah terpancarnya kehidupan. Kalau ada yang kita mau jaga dalam kehidupan kita, itu hati kita.
Malah firman Tuhan mengatakan, jagalah. God, dalam bahasa Inggris, guard your heart. Karena disitulah terpancarnya kehidupan dari hati kita. Di mana Roh Kudus tinggal, di mana Roh Kudus ada dan bersama dengan Anda dan saya. Dan pernah Roh Kudus ini soal luar biasa. Dia mau meyakinkan kita kasih Bapa. Malah perkataan yang digunakan ialah di sini dia katakan dicurahkan, dia mau mencurahkan kasih kepada kita. Amen. Oh, haleluya. Nomor 5. Apabila hati sembuh, nah ini kesan dia. Apabila hati sembuh, hidup turut berubah. Amin. Sebelum saya teruskan, saya mau tanya jemaat, pernahkah kamu ada satu situasi yang kamu pucuk hati kamu? Kamu sedang pucuk hati kamu? Pernah? Kamu risau Pak? Kemudian ada suara lain dalam diri kamu. Saya percaya suara Roh Kudus dengan suara Roh kamu dan Roh Kudus yang mau menyaksikan kepada hati kita, siapa kita? Dia katakan, jangan takut. Firman Tuhan masih betul itu. Dia masih laku itu. Masih, dia janji, dia bilang, dia tidak akan biarkan kamu. Pasti dia akan tolong kamu selesaikan isu dan problem kamu. Pasti dia bilang. Tapi kamu masih takut karena kita praktikal, kita lihat dompet kita lihat sekeliling kita lihat ini subsidi bersasar dan sebagainya, kuota petrol, kuota diesel yang terhad dan sebagainya. Memang praktikal, memang tidak cukup. Tapi ada hati, ada suara di hati kita memuncuk kita untuk tetap percaya. Nah, saya beritahu kamu pada hari itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Macam ada yang lain dari diri kita. Daud paham betul ini sehingga dia buat satu lagu untuk ini. Dia bilang, hai hatiku, dia bilang. Hai hatiku, kenapa engkau bersedih? Dia cakap maka dia sendiri. Kenapa engkau bersedih? Karena aku, dia bilang, akan memuji Tuhan lagi. Saya berharap sama Tuhan lagi, dia bilang. Dia cakap hati dia. Jadi saya percaya ketika kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, ada suatu suara yang bercakap bertentangan daripada apa yang kita rasa dan menyatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Itu yang saya nyatakan tadi. Jadi kalau kita ciptaan baru, kita lahir baru, born again, kita bukan anak angkat yang diangkat seperti dulu pernah. Kemudian masih lagi rasa yang saya tidak layak, saya ini second class punya anak yang anak lahir secara biologi daripada ibu bapak saya itu lebih original. Saya ini hanya anak angkat, tidak ada DNA di orang pun. Saya beritahu kita pada hari ini, kita memiliki DNA Tuhan karena kita dilahirkan baru, kita diciptakan baru. Amin. Karena apabila kita percaya ini, hati kita sembuh. Apabila hati kita sembuh, hidup kita turut berubah. Perubahan hidup bukan bermula daripada disiplin. Perubahan bermula daripada hati. Dan saya tambahin, hati yang percaya. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Kan saya bilang lihat sekeliling semua, macam tidak ada dasar. Dasar kita hanya firman Tuhan saja. Hati yang telah menerima kasih Bapa, pertama, mudah mengampuni, mudah mengasihi, mudah percaya, mudah taat. Buah berubah karena akar telah disembuhkan. Buah dia bukan berubah begini, akan berbuah karena akar kita telah disembuhkan, yaitu hati kita. Amin. Dan saya pernah mengalami ini, saya pernah bagi kesaksian beberapa kali dan saya mau saksikan pada pagi hari ini lagi, yaitu sakit hati. Beliau bersama dengan saya, sakit hati. Pedih hati, sakit hati karena mengalami orang bilang jangan bilang kena pukul, karena cakap-cakap orang kita sakit hati, betul tidak? Sebagai manusia, aku ini. Apalagi kalau kita dibohongi ataupun kita menyatakan sesuatu yang tidak betul tentang kita. Sakit hati kan? Tapi bila merasa seperti itu, Tuhan beritahu saya pada satu hari, dia katakan, saya mengalami peristiwa ini, Tuhan mengatakan begini, dia ini mengampuni. Kenapa saya harus mengampuni Tuhan? Sebenarnya dulu harus meminta maaf sama saya, bukan saya minta maaf dengan orang. Tidak, kau harus ampuni orang lebih dahulu. Waktu itu saya belum paham banyak tentang firman Tuhan. Tapi Tuhan bilang ampuni. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau saya mengampuni, apa yang berlaku? Begini, dia kasih satu ilustrasi.
Ketika orang itu bercakap tentang kita, seakan-akan dia ambil pisau, dia lontarkan pisau itu terancam di hati kita, sakit hati kita. Nah, tapi bila kita mengampuni, kita istiharkan, pisau itu tidak pernah dihumban kepada kita. Kita istiharkan bahwa kesalahan itu tidak pernah berlaku. Perbuatan itu tidak pernah berlaku. Perkataan itu tidak pernah dilontarkan. Kita abaikan, tidak ada. Kau tahu kasih cakap-cakap sama kau? Oh, tiada itu, saya sudah ampuni, saya sudah lupakan, tiada sudah. Apabila kita istiharkan pengampunan, apa yang berlaku? Kita istiharkan bahwa hati kita tidak pernah karena tikaman. Karena tidak pernah wujud. Jadi mana lupa kalau tidak pernah wujud, kita sudah ampuni, kita sudah erase daripada sejarah. Secara tidak langsung hati kita sebanyak mengalami kesembuhan. Betul. Walaupun saya jelaskan dari segi cerita, tapi saya mengalami betul. Bila saya bilang Tuhan, saya mengampuni. Waktu saya mengampuni itu, saya menangis karena macam yang saya tidak layak betul. Tapi selepas saya katakan saya ampuni dan saya mulai menangis, bila saya berhenti menangis, hati saya sembuh. Mana sudah itu sakit-sakit hati itu? Tidak sudah. Saudaraku, ini adalah kuasa dalam pengampunan. Tetapi bermula dengan hati yang percaya bahwa Tuhan mau kita memiliki kasih yang tanpa syarat dalam hidup kita, yang menyembuhkan Anda dan saya. Amin. Mudah mengampuni, mudah mengasihi, mudah percaya, mudah taat. Buah berubah karena akar telah disembuhkan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat yang ke-6, alamak. Rumusan. Puji Tuhan. Pada hari ini kita lihat, yaitu kasih yang tanpa syarat ini menyembuhkan hati kita. Yaitu kasih karunia bukan sekadar mengampuni dosa. Dengar baik-baik ini, kasih karunia bukan sekadar mengampuni dosa, kasih karunia menyembuhkan hati. Saya percaya nih, dia menyembuhkan hati. Saudaraku, mungkin kamu bertanya, Tua, tapi kenapa saya masih merasa ada sakit hati? Masih ada kepedihan macam tidak selesai. Mungkin pada hari Tuhan sedang berbicara dengan kita. Dia katakan begini, Tuhan mengasihi kamu tanpa syarat. Amen. Tuhan mengasihi kamu tanpa syarat. Tuhan menerima engkau walaupun apapun keadaan situasi kamu. Pada hari ini saya percaya Roh Kudus sedang mengajak kita untuk menikmati, percaya dan menikmati kasih Tuhan ini. Dan pertama-tama, apabila kita tahu bahwa kita dikasih dan baik-baik ini, maksudnya Tuhan mengampuni kita, Tuhan tidak menghakimi kita, Tuhan tidak kondem kita, Tuhan tidak hukum kita, walaupun kita salah. Karena kasih Bapa ini, kita percaya, maka ada kuasa mengalir hati kita untuk melakukan hal yang sama kepada orang sekeliling kita. Tapi saya mau menyatakan ini, saya percaya Roh Kudus menyatakan ini. Pertama-tama, mungkin kamu sudah pikir orang ini saya mau ampuni. Siapa tahu kamu? Yaitu maafkan diri kamu sendiri dulu. Terima diri kamu, karena Bapa menerima kamu. Bagaimana kamu tidak boleh menerima kamu? Seadanya. Amin. Oh, haleluya. Kasih menyembuhkan hati. Kasih yang diterima menghasilkan identiti baru. Ini saya. Saya adalah orang benar karena kasih Kristus. Amin. Saya adalah orang yang diselamatkan karena Tuhan sangat sayang dengan saya. Dan saya tahu Tuhan sayang dengan saya dengan luar biasa karena Tuhan melepaskan Yesus yang dikasihnya untuk menggantikan tempat saya. Amin. Itulah sebabnya Yesus tidak hanya datang menyelamatkan kita daripada neraka atau kematian kekal. Dia datang memulihkan hati kita supaya kita hidup sebagai anak-anak Bapa yang dikasihi. Dalam Mazmur 147 ayat 3 dia katakan, Dialah yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dalam Roma 5 ayat 5 dia katakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus, saya beritahu kamu, ini sangat penting ini. Ketika kita menerima Yesus, sebenarnya ini sudah berlaku. Boleh bersama dengan saya. Yang perlu kita lakukan ialah percaya. Karena kita memiliki pribadi ini. Ketika kita menerima Yesus, dalam Yesus, semua package yang kita perlukan sudah ada. Keselamatan, sukacita, damai sejahtera, berkat, kemuliaan, dan kesembuhan. Boleh bersama dengan saya. Semua kita memiliki ini. Sebenarnya kan
percaya itu hanya bermakna kepada kita di mata Tuhan, lebih tepat apabila kita tidak ada dasar untuk percaya. Iman kita hanya menjadi iman, bukan sekadar percaya. Kalau saya boleh biasakan yang faith sama belief ini, yaitu apabila kita percaya, kita believe, kita imani walaupun kita tidak nampak itu berlaku dalam tubuh kita. Karena dalam Markus 11:24 firman Tuhan mengatakan mereka yang itu percaya bahwa dia sudah menerimanya walaupun belum, sudah menerimanya akan menerima. Boleh bersama dengan saya. Jadi maksudnya memang belum kita nampak, belum diterima, belum lagi nampak, belum manifest, tapi kita percaya sudah berlaku. Percayalah apa yang kamu doakan dan minta itu sudah berlaku dan itu akan diberikan kepada kamu. Amin. Itu baru percaya jadi iman. Yang belief jadi faith. Kalau saya boleh gunakan istilah ini, sebenarnya sama aja itu, percaya dengan iman. Amin. Haleluya. Yaitu kita percaya bahwa Tuhan mau pulihkan kita dan Tuhan sangat sayang dengan kita. Dan kalau Tuhan sayang dengan kita, apapun yang sudah hidup kita, Tuhan pasti akan tolong. Nah, mari kita masuk ke deklarasi pada hari ini. Haleluya. Saya dikasih sebelum saya layak. Saya diterima sepenuhnya dalam Kristus. Saya ialah anak Bapa yang dikasih. Kasih yang sempurna mengusir segala ketakutan. Roh Kudus mencurahkan kasih Bapa dalam hati saya. Hari ini saya menerima penyembuhan daripada kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Boleh kita sama-sama? Saya katakan 1, 2, 3. Nanti kita sama-sama sebutkan deklarasi iman ini bersama-sama. Boleh? Oke, 1, 2, mulai. Saya dikasihi sebelum saya layak. Saya diterima sepenuhnya di dalam Kristus. Saya ialah anak Bapa yang dikasihi. Kasih yang sempurna mengusir segala ketakutan. Roh Kudus mencurahkan kasih Bapa dalam hati saya. Hari ini saya menerima penyembuhan daripada kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Nah, sebagai penutup, mari kita simpulkan apa yang sudah kita belajar pada hari ini. Kasih karunia bukan sekadar membawa pengampunan dosa. Kasih karunia membawa kita masuk ke dalam kasih Bapa yang memulihkan hati. Amin. Haleluya. Apabila kita menerima kasih itu, sehingga kita perlu nyatakan ini dalam doa kita, Tuhan saya mau terima kasih itu. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan yang selamat pribadi, tapi Tuhan mau kita menerima sepenuhnya apa yang Yesus bawa untuk anak dan saya. Dan saya bicara ini kepada orang-orang yang percaya, bukan orang yang di luar sana. Karena banyak orang Kristen sekarang ini, orang Kristen yang percaya pada Yesus, tapi masih mengalami sana sini kelemahan. Tuhan mau sembuhkan kita, percaya ini. Dan itu perlu langkah iman kita untuk menyatakan, amin. Yaitu membawa kita masuk ke dalam kasih Bapa yang memulihkan hati. Apabila kita menerima kasih itu, Roh Kudus meneguhkan identiti kita sebagai anak-anak Allah. Daripada identiti itulah mengalir kehidupan baru yang menghasilkan buah bagi kemuliaan Kristus. Tujuan akhir karya Kristus bukan hanya membawa kita ke surga, dengar baik-baik, tetapi membawa kita masuk dalam hubungan sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Dari hubungan inilah lahir penyembuhan. Ini bersama dengan saya. Tuhan, saya bilang kami perlukan kesembuhan dari sakit pinggang, mau kesembuhan daripada tinggi darah, mau sembuh daripada sakit jantung, migrain, gastrik, Tuhan kami mau sembuh Tuhan. Ada di kalangan sana, luar sana juga perlukan kesembuhan daripada penyakit-penyakit yang ganas, ini kanker, parah dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, pulihkan hatimu dahulu. Amen. Karena dari hati inilah, bila mula mengalir kehidupan di dalam hidup kita, sebagai akar kehidupan kita, kita akan mulai melihat buah-buah kesembuhan kehidupan dan saya. Amin. Haleluya. Dari hubungan inilah lahir penyembuhan, keamanan, keyakinan, dan kehidupan yang menghasilkan buah. Saya percaya. Amin. Oh, haleluya. Sebagai kamu orang bilang si penatua ini, luar biasa sudah dia punya iman ini. Saya beritahu kamu, setiap hari adalah pilihan saya untuk percaya. Saya memilih, saya berdoa dalam doa saya memilih untuk percaya. Lebih percaya apa yang Tuhan janjikan pada saya daripada melihat sekeliling. Karena kita ini rasional, orang yang berpikir.
Kalau kita nampak dia punya keadaan, kita tahu itu dia punya kesan. Kita tahu apa akhir dia. Itu adalah pengalaman kita. Itu yang dihajar di sekolah. Itu adalah dari segi ujian saintifik pun. Dikenal memang betul. Tapi setiap hari bila berdoa, saya pilih untuk percaya Tuhan akan melakukan yang bertentangan daripada apa yang kita lihat ini. Saya excited. Macam mana Tuhan mau jawab di doa? Macam mana saya lakukan? Dia bilang, saya berdoa dan saya pergi menara dan menunggu jawaban dari Tuhan. Begitu dia punya keadaan. Sampai dia bilang, kalau boleh dia mau lihat apa jawaban Tuhan yang dari doa dan juga dia punya petition kepada Tuhan. Saya mau jemaat Tuhan juga begitu. Amin. Boleh bersama dengan saya? Oh, haleluya. Ini penutup dia, dan minggu depan kita akan lihat lagi bagaimana Tuhan memulihkan hati kita. Amin. Memulihkan hidup kita dalam aspek yang istimewa. Amin. Haleluya. Mari tunduk kepala semua, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Walaupun penyampaian Tuhan, firman Tuhan pada hari ini singkat, tapi Engkau memberikan kami message yang sangat jelas. Bahwa bila berbicara, karena bila kami bicara tentang kesembuhan, kami melihat luas Tuhan. Malah di sebelah kami ini adalah hospital, di mana banyak orang sakit. Tapi akhirnya Engkau mengatakan kepada kami, Engkau menyatakan kepada anakmu dan kepada kami semua pada hari ini, bahwa Tuhan mau melihat hati kami belum disembuhkan, dipulihkan. Dan dia bermula dengan melihat siapa kami, identiti kami di dalam Kristus. Yaitu kami dikasihi Tuhan. Tuhan telah mengampuni kami, malah mati untuk kami ketika kami masih berdosa. Dan kami adalah orang benar karena anugerah yang Engkau beri pada kami. Bukan karena kami berusaha menjadi benar, tapi kebenaran yang Engkau berikan pada kami karena Yesus menjadi tidak benar. Dia yang tidak mengenal dosa, tidak ada dosa dalam dirinya, dijadikan dosa ketika dia di kayu salib. Sudah kami yang berdosa ya, menerima dan dianugerahkan kebenaran Allah. Dan ini adalah bukti kami. Semua ini dibungkusi dengan kasih-Mu yang tanpa syarat buat kami. Saya berdoa dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, supaya mereka mula melihat dan percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Dan Tuhan mau pulihkan mereka dengan pengenalan identiti mereka sebenarnya bermula di hati mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kemudian hanya bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua percaya katakan bersama-sama. Amin.